Halo teman-teman, selamat datang di channel Konten Film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul Reality Z. Film yang saya bawakan kali ini adalah film series Netflix dengan season 1 memiliki 10 episode. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Rodrigo Monte, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Brazil, antara lain Guilherme Weber sebagai Brendao, Anna Hartman sebagai Nina, Hana Romadizi sebagai Jessica. Menceritakan tentang sebuah reality show berjudul Olympus. Konsep Olympus adalah orang-orang yang tak saling kenal mencoba untuk bertahan hidup dalam sebuah studio berbentuk rumah besar. Unik karena para penghuni harus berpakaian dan bertindak seperti dewa-dewi Yunani. Selama mengikuti acara tersebut mereka tidak diberi akses untuk tahu kondisi luar dan komunikasi juga dibatasi. Suatu hari, saat proses eliminasi berlangsung di luar studio, ketika mengantar peserta yang tereliminasi, para kontestan sadar kalau ada yang tidak beres di luar sana. Benar saja, zombie apokalips ternyata sudah mengacak-ngacak studio produksi. 6 kontestan yang tersisa diantaranya mengira jika zombie adalah bagian dari acara tersebut. Karena film ini memiliki 10 episode, maka dari itu saya akan membahas per 3 episode di satu pembawaan yang sekaligus membuat tayangan ini sebagai pembuka dengan bahasan episode 1, 2, dan 3. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan 2 orang wanita yang tengah menaiki mobil. Salah satu dari mereka pun mendapatkan sebuah panggilan telepon. Tak lama kemudian saat wanita itu tengah menelepon, namun tiba-tiba komunikasi mereka pun terputus. Hingga di tengah perjalanan mereka melihat sebuah kecelakaan, salah satu pria yang berada di mobil itu pun memutuskan untuk melihat apa yang telah terjadi. Saat pria yang mengendarai bermaksud melihat kecelakaan itu, namun ternyata ia melihat seorang wanita yang tengah menyantap tubuh manusia. Di sisi lain terlihat sebuah acara reality show bernama Olympus, yang mana acara itu akan segera dimulai. Terlihat di sana pun para staf tengah sibuk mempersiapkan proses keberlangsungan siaran langsung. Namun tiba-tiba, acara mereka pun terhenti karena ada sebuah berita yang melaporkan bahwa telah terjadinya kekacauan di kota yang mengakibatkan kepanikan massal. Sementara itu di sisi lain, terlihat 2 orang wanita tadi pun kini membawa pria yang tadi tergigit oleh zombie menuju ke area rumah sakit. Namun salah satu dari wanita itu mengatakan bahwa mereka harus mengantarkannya ke arah studio karena menurutnya itu lebih dekat dan di sana terdapat ambulan yang bisa mempercepat kepergian mereka. Kemudian, scene pun kini berpindah ke acara Olympus. Terlihat seorang produser bernama Brendao yang masih mempersiapkan acara. Tiba-tiba saja ia mendapatkan keluhan dari pembawa acara agar segera menghentikan acara berita tersebut yang kini menutupi siaran mereka. Di waktu bersamaan di salah satu ruangan terlihat seorang wanita bernama Nina terlihat marah kepada seorang temannya bernama Lucas karena video pribadinya telah tersebar luas ke publik. Namun Lucas mencoba menenangkannya jika ia sudah menghapus tentang video skandal mereka dan meminta maaf soal kejadian itu. Scene kembali berpindah ke studio, di mana kini terlihat Brendao merasa bingung untuk memulai acaranya karena ia masih menunggu acara berita itu berakhir. Namun pada akhirnya ia pun memerintahkan kepada mereka untuk segera memulai acaranya itu. Dalam keberlangsungan acara itu, terlihat Nina yang mendapatkan sebuah panggilan dari atasan, yang dimana ia diperintahkan untuk membelikan sesuatu barang sekarang juga. Lucas yang mendengar hal itu pun menawarkan diri agar ia saja yang berangkat untuk membelinya. Acara Olympus pun terlihat benar-benar semakin meriah, karena acara ini memiliki rating terbaik di stasiun TV di kota Brazil. Lalu, kini memperlihatkan pembawa acara tersebut tengah mengumumkan orang-orang yang akan pergi dalam acara tersebut. Akhirnya Brendao pun mendapatkan sebuah surat yang berisi tentang 3 kontestan yang telah diatur. Tak lama kemudian pengumuman eliminasi itu pun diberitahukan, yang mana ternyata Jessica akan tereliminasi pulang dari acara itu malam ini juga. Sementara itu 2 orang wanita yang membawa pria tadi mendapati sang pria telah tewas tepat sewaktu mereka tiba di area studio. Namun gilanya, pria yang sudah tewas tadi pun seketika bangkit menjadi zombie dan langsung menggigit mereka yang terdapat di area mobil. Di sini Lucas yang hendak pergi membelikan sesuatu sesuai arahan dari Nina, dikagetkan dengan sesosok zombie yang tepat berada di hadapannya. Sontak Lucas yang panik mencoba untuk berlari, namun zombie itu mencoba mengejarnya terus-menerus, sampai-sampai kru Olympus yang telah menjadi zombie berusaha menghampiri sekumpulan penggemar
penikmat acara tersebut di sebuah panggung. Sementara para kru-kru yang berada di dalam studio sepenuhnya tidak mengetahui kepanikan yang telah terjadi di luar sana. Zombie-zombie itu pun seketika mulai merebak masuk ke dalam studio yang membuat kekacauan pun tampak terjadi. Orang-orang di dalam studio pun kini berlarian dan meluapkan teriakan pertanda suatu kepanikan yang cukup besar. Namun di sana Brendao selaku pimpinan acara tersebut berusaha meninggalkan kontestan yang masih berada di dalam tanpa memberitahukan terlebih dahulu apa yang telah terjadi. Sementara di ruangan Nina berada, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan melihat Lukas yang tadi pergi kini telah menjadi zombie. Melihat hal itu, teman Nina yang diserang pun membuatnya memutuskan keluar dari ruangan tersebut untuk menyelamatkan diri. Nina yang merasa ketakutan pun langsung berlari masuk ke suatu ruangan yang berada di sana. Di sana pun ia mencoba menghubungi bantuan, namun telepon di sana tidaklah berfungsi. Setelah itu pun ia segera membuka jendela dan melihat semua orang yang berada di luar itu pun sudah berubah menjadi makhluk yang sama, yaitu zombie. Setelah melihat hal itu, Nina pun segera menyalakan sebuah televisi di mana menampilkan sebuah berita yang kini tengah menyiarkan keadaan kota yang sudah sangat kacau balau. Hingga ketika waktu menunjukkan pagi, Nina pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dengan berhati-hati. Namun nyatanya tiba-tiba ia dikagetkan oleh zombie Lukas yang mencoba menyerangnya. Di sana pun ia langsung menusukkan gunting yang ia bawa kepada zombie Lukas. Alhasil pada akhirnya zombie itu pun seketika tewas dan berusaha mengambil kunci mobil milik Lukas untuk keluar dari sana. Di sisi lain terlihat para kontestan yang tidak mengetahui kondisi luar dikagetkan dengan Markus yang tampak terlihat marah karena tidak menemukan telur yang ia miliki. Hingga Markus yang menghampiri Madonna ketika mengetahui dialah yang sudah menyantap telur miliknya, menimbulkan keributan yang mulai terjadi antara mereka. Lalu Shin pun kembali ke arah Nina yang sudah berada di depan mobilnya pun berusaha membuka pintu mobil. Akan tetapi zombie yang menyadari pergerakan Nina pun membuatnya segera berlari kembali menuju ke arah studio tadi. Di dalam studio Olympus terlihat seorang yang bernama Teika mulai menyadari jika telah terjadi suatu keanehan di area sini. Mengingat sudah menunjukkan pagi, acara TV ini tidak kunjung dimulai. Teika yang berusaha memberitahukan pada yang lainnya dipatahkan begitu saja anggapannya oleh para kontestan jika mungkin mereka diberikan jatah libur. Di sisi lain Nina yang berhasil masuk dan kembali dikejar zombie pun pada akhirnya ia masuk ke dalam ruangan para kontestan Olympus hingga membuat para kontestan lain beranggapan jika Nina adalah kontestan baru. Sementara itu, Brendao yang pergi meninggalkan bawahannya kini terjebak di sebuah toilet dan bergegas keluar dari bilik toilet itu hingga ia seketika melihat salah satu zombie yang tengah merangkak di area sana. Shin pun kembali di mana Nina yang tengah memeriksa kaca jendela kini dituduh gila oleh kontestan di sana. Mendengar hal itu, Nina mengatakan kepada mereka bahwa keadaan di luar sana sudah tak lagi aman, serta acara ini pun sepenuhnya sudah berakhir. Sontak perkara ucapan Nina mengundang tanda tanya besar dari para kontestan jika dirinya tengah mengada-ngada. Lalu, di tempat lain memperlihatkan seorang wanita terbangun dari tidurnya, merasa bingung ketika melihat banyak darah di area rumahnya. Setelah itu, ia berusaha menanyakan apa yang telah terjadi kepada sang anak, yaitu Leo. Leo pun langsung membawa ibunya ke sebuah pintu guna memperlihatkan pacarnya yang sudah menjadi zombie dan berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi di kota ini. Kembali kepada Brando yang kini memasuki salah satu ruangan setelah ia dikejar oleh pembawa acara yang telah menjadi zombie. Di ruangan itu pun ia melihat Jessica yang berada di sana, yaitu salah satu kontestan yang telah tereliminasi. Nina yang mulai memberitahu secara detail terkait apa yang telah terjadi sebenarnya, menjelaskan jika di luar sana mayat-mayat hidup kembali. Sontak mendengar ucapan Nina, para kontestan benar-benar mengira jika Nina adalah orang gila, serta menganggap itu hanyalah bagian dari acaranya tersebut. Nina yang ingin membuktikan pun, kini berkata jika salah satu zombie berada di dalam studio rekaman di balik pintu. Markus, yang mendengar perkataannya semacam lelucon, dengan gegabah berusaha membukakan pintu tersebut di tengah larangan Nina. Namun Markus yang sembrono, tetap membuka pintu tersebut, hingga tiba-tiba salah satu zombie pun langsung menyerangnya. Zombie itu pun berhasil menggigit salah satu kaki kontestan wanita tersebut, tapi untunglah Nina langsung memukul kepala dari zombie itu hingga tewas, sekaligus membuat para kontestan mempercayai akan apa yang ia ucapkan bukanlah perkara kebohongan. Setelah kejadian itu pun, Nina berusaha mengajak mereka untuk menuju atap studio, hingga terjawablah sudah ketidakpercayaan para kontestan ketika di sana mereka melihat zombie yang kini memenuhi area luar studio yang mereka tempati. Di sisi lain, Leo yang mengalami kepanikan berusaha mencoba mengajak ibunya untuk pergi dari sana ke studio Olympus
Mengingat di sana mereka akan aman karena terpantau kamera 24 jam yang disiarkan. Berkat kejadian tergigitnya wanita karena zombie, Nina yang kini ingin membunuh wanita itu dicegah oleh Taika yang mengatakan bahwa mereka harus menolongnya. Mendengar perkataan Taika terkait Madonna yang ahli di bidang medis, membutuhkan banyak obat, membuat Nina langsung menyusun sebuah rencana yang mana ia akan mengambil obat-obatan di area luar studio melewati banyaknya para zombie. Mendengar hal itu pun, Taika dan juga Markus yang kini mengikuti rencana Nina berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Leo yang kini tengah tertidur tidak menyadari sang ibu yang terbangun menghampiri zombie di luar pintu. Sang ibu yang kini marah ketika merasa terganggu oleh zombie itu seketika diserang oleh zombie ketika pintu terbuka. Namun untunglah Leo yang seketika terbangun dengan cepat menolong sang ibu yang kini panik. Ia pun segera menolongnya dan berusaha pergi dari rumah mereka menggunakan sebuah mobil. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka pun harus terhenti ketika jalan mereka terhalang oleh kumpulan mobil yang berada di depan laju mobil mereka. Leo yang kini berusaha turun untuk mendorong mobil di sana, kini dikagetkan dengan kehadiran zombie yang berusaha datang untuk menyerangnya. Melihat anaknya dalam bahaya, sang ibu yang segera menyalakan mobil pun seketika langsung menabrak zombie tersebut. Namun berkat kegaduhan yang mereka timbulkan, muncullah pasukan zombie yang lain yang berusaha menghampiri mereka. Tapi untunglah, mereka terlebih dahulu bisa pergi dan kabur dari sana. Sementara itu Nina, Taika, dan Markus yang berencana akan mengambil obat. Sebelum berangkat, ia pun memberikan terlebih dahulu sebuah gunting pada Madonna dan mengatakan jika ini untuk berjaga-jaga. Singkatnya mereka bertiga pun merencanakan untuk mengalihkan para zombie dengan suara bising yang segera dibantu oleh teman-temannya. Hingga saat mereka sampai di mobil, tiba-tiba salah satu zombie yang berada di sana pun melihat pergerakan Taika. Alhasil, Taika yang melihat hal itu pun begitu kepanikan dan langsung segera berlari kencang menuju ke arah mobil. Namun beruntungnya, Taika yang bergerak cepat terlebih dahulu bisa masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup singkat, hingga akhirnya mereka pun kini tiba di area supermarket. Tanpa berlama-lama, Nina dan juga Taika pun kini langsung masuk ke dalam area supermarket tersebut. Sementara itu, Markus mencoba berdiam diri menjaga mereka di dalam mobil. Nina serta Taika yang kini tiba di supermarket langsung bergegas mencari sejumlah obat-obatan yang langsung mereka ambil setelah berhasil menemukan. Di saat itu juga Taika pun berinisiatif untuk membawa makanan yang berada di sana guna bahan pangan bertahan hidup mereka di studio. Meski awalnya Nina sempat melarang, namun Taika tetap berusaha meyakinkannya jika sisa makanan mereka di studio tidak bisa memenuhi kehidupan mereka selama bertahan hidup. Sementara itu, Markus yang tengah menunggu Nina dan Taika tiba-tiba didatangi oleh dua polisi yang langsung menodongkan pistol kepada Markus. Karena kedua polisi itu menganggap bahwa Markus tengah menjarah makanan di toko ini. Markus yang berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa ia sedang menunggu teman-temannya tidak dipercayai oleh para polisi yang mendengar ucapan dari Markus itu. Namun untunglah, polisi yang mengenali terkenalnya Markus sebagai aktor sedikitnya menghargai kehadiran Markus dengan beberapa pertanyaan. Hingga di mana Nina dan juga Taika sudah selesai membawa barang-barang yang mereka butuhkan. Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan zombie yang berada di sana. Membuat mereka pun kini langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka yang berlari ke arah luar membuat para polisi yang melihat hal itu pun mencoba menembak zombie-zombie tersebut. Namun zombie itu berhasil menggigit salah satu polisi di sana. Seketika melihat rekannya mengalami nasib buruk, membuat polisi itu kini murka, kemudian menodongkan pistol ke arah mereka. Akan tetapi Nina yang melihat pistol tergeletak dengan cepat bertindak dengan mengambil pistol tersebut dan langsung menembak polisi tadi hingga kini diserang oleh para zombie. Sementara mereka yang melihat hal itu pun kini berusaha bergegas untuk pergi. Sementara itu, Madonna yang terus-terusan mendampingi temannya benar-benar terpukul ketika mendapati sang teman kini menghembuskan napas terakhirnya. Madonna yang kini mengetahui bahwa temannya akan berubah menjadi zombie, berusaha bersiap akan menusuk wanita itu. Namun saat itu juga, Madonna malah tergigit. Veronica yang melihat hal itu pun mencoba membantunya. Namun wanita yang sudah menjadi zombie itu pun kembali datang dan seketika berusaha menggigit Veronica. Veronica pun sempat meminta pertolongan pada Augusto. Namun Augusto yang melihat hal itu pun malah terdiam, membuat Veronica merasa kesal pada temannya itu. Tapi untunglah Veronica berhasil membuat zombie itu tidak berdaya di area kolam. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Madonna pun akhirnya berubah menjadi zombie. Di sana Augusto pun berusaha mencoba menahan pintunya. Veronica pun meminta Augusto untuk menusuk Madonna sementara ia akan menyelimuti pandangannya. Namun tetapi Veronica dibuat geram ketika Augusto tidak mau melakukan hal itu. Mau tidak mau hingga akhirnya Veronica lah yang memberanikan diri untuk melakukannya
dan berhasil membuat zombie Madonna tewas. Lalu kemudian Leo beserta sang ibu seketika mulai melakukan sebuah rencana agar bisa sampai di studio Olympus ketika melihat kekacauan yang terjadi di kota, karena menurut penuturan sang ibu yang pernah bekerja di sana, jika mereka ada di sana mungkin saja harapan hidup mereka akan besar, mengingat di sana memiliki saluran satelit yang mungkin akan memantau mereka hingga mendatangkan kru penyelamat ke area sana. Sementara itu Nina, Teika, serta Markus pun akhirnya mereka sampai di area studio. Namun di sana Nina mengatakan kepada mereka bahwa ia berencana untuk menutup pintu gerbangnya terlebih dahulu agar zombie tidak masuk ke area mereka. Meski rencana pun sempat ditentang oleh Markus, namun Nina tetap ingin menutup gerbangnya karena jika dibiarkan terbuka, para zombie itu akan merangkak masuk ke dalam dan bisa menjadi ancaman besar. Tak hayal Nina yang kini langsung turun, seketika berhasil menutup gerbang tersebut, kemudian mulai berjalan masuk ke area studio dan melayangkan tembakan kepada zombie wanita itu yang tadinya hendak mereka selamatkan. Hingga film Reality Z episode 1, 2, dan 3 pun kini selesai. Film Reality Z memiliki latar cerita yang cukup menarik dan juga ringan untuk dicerna. Meski awal penyebaran wabah tidak dijelaskan berasal dari mana, namun karena plot twist yang cukup menegangkan, berhasil menutup pikiran penonton yang tidak mempersalahkan asal-usul berawalnya dari mana. Mungkin ketika di awal-awal, film ini akan terasa sangat membosankan bagi penonton. Namun seiring berjalannya episode, kebosanan itu akan sekiranya tergantikan dengan rasa ngeri dan juga seram yang terdapat di film ini. Sepertinya terkait episode pembuka tidak ada yang harus saya jelaskan, karena semua sudah tersusun rapi di sepanjang film. Mohon maaf jika ada salah kata dari pembahasan yang saya bawakan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di 2 tayangan lanjutan di keseruan Reality Jet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.